Raksasa teknologi Jepang SoftBank Group tengah mempersiapkan aksi korporasi besar melalui unit perbayaran digitalnya PayPay, di mana sejumlah investor global dikabarkan bersiap masuk sebagai investor jangkar dalam IPO PayPay di Nasdaq yang ditargetkan berlangsung pada bulan depan. Pemirsa, raksasa teknologi Jepang SoftBank Group tengah mempersiapkan aksi korporasi besar melalui unit pembayaran digitalnya PayPay. Perusahaan membidik penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Amerika Serikat dengan target valuasi mencapai 14 miliar dolar Amerika. Raksasa teknologi Jepang SoftBank Group tengah mempersiapkan aksi korporasi besar melalui unit pembayaran digitalnya PayPay, di mana sejumlah investor global dikabarkan bersiap masuk sebagai investor jangkar dalam IPO PayPay di Nasdaq yang ditargetkan berlangsung pada bulan depan. Laporan menyebutkan komitmen awal dari Qatar Holdings, Visa serta Abu Dhabi Investment Authority telah melampaui nilai 200 juta dolar Amerika Serikat. Kendati demikian, pihak SoftBank menegaskan struktur transaksi dan valuasi final masih dalam tahap negosiasi dan dapat berubah bergantung pada dinamika pasar. Bagi SoftBank, aksi listing ini merupakan bagian dari strategi penguatan likuiditas grup untuk mendanai investasi agresif di sektor kecerdasan buatan atau AI. Sebelumnya, perusahaan yang dipimpin Masayoshi Son ini telah berkomitmen menginvestasikan dana jumbo ke OpenAI dan perusahaan teknologi lainnya. Langkah ini juga menjadi pencatatan bisnis mayoritas SoftBank di Amerika Serikat setelah kesuksesan IPO ARM Holdings. Sementara itu, guna menopang kebutuhan dana ekspansi AI, SoftBank telah melepas sejumlah aset bernilai besar termasuk kepemilikan saham di Nvidia dan T-Mobile. IPO PayPay diproyeksikan menjadi amunisi baru untuk membiayai proyek teknologi yang syarat risiko namun berpotensi memberikan imbal hasil tinggi. Adapun pasar kini menanti apakah aset teknologi Asia mampu menarik minat investor di tengah selektivitas yang ketat terhadap sektor teknologi dan juga fintech. Sebagai sumber ada Exchange. Produsen otomotif asal Amerika Serikat, Ford Motor Company, mengumumkan penarikan atau recall sekitar 4,3 juta unit kendaraan di berbagai negara. Langkah ini dilakukan akibat masalah pada perangkat modul elektronik yang dinilai beresiko mengurangi keselamatan pengemudi dan penumpang. Produsen otomotif asal Amerika Serikat Ford Motor Company mengumumkan penarikan atau recall sekitar 4,3 juta unit kendaraan di berbagai negara. Ford menyatakan bahwa penarikan tersebut terkait perangkat modul elektronik yang bisa menjadi gangguan sehingga menyebabkan malfunction pada sistem kendaraan. Modul ini berperan dalam kinerja sensor dan sistem keselamatan yang kritis. Jumlah kendaraan diharuskan masuk ke dealer untuk pemeriksaan dan perbaikan diperkirakan menyentuh 4,3 juta unit, meliputi beberapa model populer dari Ford yang dipatok dalam beberapa tahun terakhir. Ford menegaskan bahwa pemilik kendaraan yang terdampak akan menerima layanan perbaikan dan pergantian modul secara gratis di jaringan dealer resmi. Program ini bertujuan untuk menangani isu keselamatan dengan cepat dan komprehensif. Pembaruan dan penanganan permodulan dalam kendaraan dilakukan sebagai bagian dari komitmen Ford untuk menjaga standar keselamatan. Pemilik diminta segera menghubungi dealer untuk penjadwalan servis. Recall massal seperti ini menunjukkan tekanan industri otomotif terhadap kualitas dan keselamatan produk. Produsen harus menyiapkan sistem pemantauan dan penanganan masalah teknologi yang memenuhi harapan konsumen dan regulator. Penarikan 4,3 juta unit kendaraan Ford menggarisbawahi betapa kritisnya keselamatan dan kualitas dalam industri otomotif. Dengan program recall dan perbaikan gratis, Ford menargetkan untuk meminimalisasi risiko dan memastikan kendaraan berfungsi sesuai standar keselamatan global untuk konsumen. Berbagai sumber, IDX Channel. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, produsen otomotif China Changan Automobile mengumumkan rencana produksi massal baterai solid state untuk kendaraan listrik mulai 2027. Ya, baterai baru ini diklaim mampu memberikan jarak tempuh lebih jauh hingga 1.500 km per isi daya dan meningkatkan responis energi. Produsen otomotif Cina Changan Automobile mengumumkan rencana produksi massal baterai solid state untuk kendaraan listrik mulai tahun 2027. Baterai solid state adalah teknologi baterai generasi baru yang menggunakan elektrit padat. Teknologi ini diklaim memberikan kapasitas energi lebih tinggi, keamanan yang lebih baik, dan umur pakai lebih panjang dibanding baterai lithium ion konvensional.
Perusahaan mengatakan dengan penggunaan baterai solid state, kendaraan listrik dapat menempuh jarak hingga 1.500 km sekali isi daya. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan rata-rata mobil listrik saat ini dan dinilai meningkatkan daya tarik pasar. Meski potensi besar, baterai solid state masih membutuhkan penyesuaian skala industrial. Jangan mengeser produksi massal pada tahun 2027 setelah serangkai uji coba dan optimasi teknologi dengan mitra teknikalnya. Dengan baterai yang lebih ringan dan efisien, Chang'an menargetkan teknologi solid state untuk meningkatkan kompetitivitas produk listriknya. Langkah ini diharapkan percepat adopsi kendaraan ramah lingkungan di pasar domestik dan global. Beberapa pemain otomotif global juga sedang berupaya mengembangkan baterai solid state, menggambarkan pergantian generasi teknologi energi untuk mobil listrik. Peningkatan kapasitas dan keamanan menjadi fokus utama pengembangan. Rencana produksi massal baterai solid state oleh Chang'an dari langkah besar menuju kendaraan listrik yang lebih jauh, jarak tempuh lebih aman dan lebih efisien. Jika teknologi ini berhasil digunakan secara massal pada tahun 2027, ekosistem EV global diprediksi akan bertransformasi dengan baterai generasi baru yang menyokong kendaraan listrik masa depan. Sebagai sumber untuk ID Channel. Pemirsa, itel resmi meluncurkan City 200, smartphone baru yang disebut memiliki desain tipis serta tangguh. Perangkat ini diarahkan untuk pengguna urban yang aktif dan membutuhkan perangkat harian yang handal di segala situasi. itel resmi meluncurkan City 200, smartphone baru yang disebut memiliki desain tipis serta tangguh. itel City 200 ditandangi dengan bodi yang lebih tipis namun memiliki ketahanan yang kuat. Menjadi pilihan bagi pengguna yang sering beraktivitas di luar ruang dan membutuhkan perangkat yang tahan guncangan serta goresan. Target itel adalah pengguna di kota besar yang membutuhkan smartphone ringan, stylish, dan mampu menangani aktivitas sehari-hari, termasuk sosial media, navigasi, hiburan, dan komunikasi konstan. Perangkat ini dipasangkan spek yang memadai bagi kegunaan sehari-hari, termasuk layar yang nyaman, kamera yang cukup untuk foto dan video, serta baterai yang cukup agar tidak mudah habis selama aktivitas panjang. Durabilitas yang ditekankan juga termasuk kapasitas baterai yang mampu menjalankan aplikasi sepanjang hari, sehingga perangkat sangat relevan bagi pengguna yang sering bekerja di luar rumah dan dalam perjalanan. itel memposisikan City 200 sebagai smartphone dengan value yang kuat, kombinasi desain, fungsi, dan harga yang menarik bagi segmentasi pengguna urban yang menginginkan perangkat praktis dan terjangkau. Peluncuran itel City 200 menunjukkan tren bahwa smartphone di segmentasi menengah terus berinovasi untuk menangkap permintaan pengguna urban. Dengan desain tipis, durabilitas yang panjang, dan value yang kompetitif, perangkat ini diproyeksikan menjadi pilihan populer di kalangan pengguna yang mengutamakan mobilitas dan kinerja sehari-hari. Berbagi sumber, IDX Channel.